Shalom. Senang sekali pada pagi ini kita dapat berjumpa dan bersekutu dengan Bapak Ibu dalam kasih Kristus. Pagi ini kita dapat menyembah Tuhan serta merenungkan isi hati Tuhan bersama-sama dalam ibadah online saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi anak saya dan siap untuk memberkati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami ada pada pagi ini, semuanya karena kasih Tuhan. Kami ada pada pagi ini karena anugerah Engkau, ya Bapa, yang berlimpah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa persembahan yang terbaik di hadapan Engkau. Oh, haleluya Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini, ya Bapa. Mari setiap kita mengucapkan ucapan syukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara, sebebas-bebasnya kita mengucapkan syukur, datang dengan penyembahan kita. Pada segalanya Tuhan, Engkau baik buat kami. Setiap hamba-Mu datang dengan ucapan syukur di hadapan Engkau. Engkau selidiki hati kami. Pagi ini Tuhan, di hadirat Engkau, Engkau tahu setiap kami, ya Bapa. Kami mau hari hidup kami pada pagi ini. Kami mau tanggalkan apa yang menjadi beban hidup kami, apa yang menjadi masalah kami. Kami hanya mau mendengar jubah pujian dan penyembahan kami pada pagi ini, ya Bapa. Kami hanya mau memutuskan untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Oh, haleluya Tuhan. Diserahkan pelayanan
senang memuji Tuhan. Namun dikala kita susah, apabila kesusahan melanda kita, sukar betul untuk kita mengucap syukur. Hari ini kerana fokus kita hanya tertuju pada kejadian yang sedang menimpa. Mazmur 40 mengajak kita untuk sejenak melihat ke belakang. Ia berseru agar kita menghitung berkat Tuhan. Kita juga harus mengingat pengalaman masa kesusahan dan cara Tuhan menolong dan memberkati kita. Karyanya tidak akan terhitung jumlahnya dalam hidup kita. Inanya akan menolong kita. Sekalipun masa sulit melanda, tetapi kita tetap dapat bersyukur dan memuji Dia. Katakan, banyaklah yang Kau lakukan. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi semua, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita katakan pada orang yang ada bersama kita, kiri kanan depan belakang, katakan, Tuhan Yesusku ajar. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesusku ajar. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Puji Kau ya Bapa.
Sebab Kaulah Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar dan ajaib karya Engkau ya Bapa. Jalan-Mu benar dan adil di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaib
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
Salam. Ya, selamat pagi jemaat Tuhan dikasihi. Saya percaya semua kabar jemaat Tuhan semuanya baik-baik. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan dan juga pemusik yang telah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Puji Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa, sekali lagi kita dipertemukan pada hari ini, baik pun yang di rumah maupun kita ada di sini, semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya, ini adalah masuk hari yang ke-17 kita berada di tahun baru. Ya, jadi berarti anugerah Tuhan itu semua besar, semua hebat, semua dahsyat yang kita dapat melangkah ke tahun baru dengan pimpinannya, dengan pemeliharaannya, dengan jagaannya. Jadi jemaat Tuhan, sebelum itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa menyerahkan masa tempat ini dan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sepimpin dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kau telah memberi anak tunggal-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini 2000 tahun lalu, mati di kayu salib, menebus segala dosa kami, menyingkirkan segala kesalahan kami Bapa, dan kami diperlayakkan menghadap-Mu Tuhan, dan kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur dapat menaikkan pujian penyembahan Tuhan buat Engkau, Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang patut dipuji, Allah yang patut kami tinggikan
tinggikan karena Engkaulah yang layak disembah Bapa. Dan terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Kami kembalikan untuk persembahan Tuhan di gereja-Mu ini. Kau berkati persembahan ini dan berkati juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti siaran ini. Tuhan, Kau berkati mereka baik kecil, tua, muda Tuhan, agar sama-sama Tuhan mendapat berkat yang luar biasa. Kami terus mempersiapkan diri untuk masa depan kami yang telah Kau Tuhan Yesus sediakan untuk kami Bapa. Dan pakailah hamba-Mu yang hina ini Tuhan, agar diurapi dan hadirat-Mu yang menguasai setiap kami, agar setiap patah perkataan firman-Mu Tuhan Yesus hidup, tumbuh, ditaburkan di tanah yang baik Tuhan, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, mengangkat iman kami Tuhan, sehingga kedatangan-Mu Tuhan kami dibangkitkan, diangkat bersama-sama Tuhan, tinggal diam bersama dengan-Mu Tuhan di surga. Terima kasih, Engkaulah Allah kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, tema firman Tuhan seperti yang kita sedia maklum ya pada kebaktian hari ini adalah slide. Mempersiapkan diri untuk masa depan, ya, mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Yang diambil dari Filipi 3, ya, Filipi 3 ayat 20 sampai ke 21. Ya, jemaat Tuhan kasih, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, maupun yang berada di rumah, kita buka Alkitab kita baca bersama di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai ke 21. Surah Paulus kepada jemaat di Filipi. Demikian firman Tuhan ayat 20. Kerana kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini, saya mulakan dengan suatu cerita ya. Pada hari Krismas pada tahun lepas, yang setelah Krismas kami sekeluarga balik ke kampung, balik ke Batumia dan bercuti, dan kami dijemput oleh Dr. Mendelin ke rumahnya. Ya, datang, dan setelah kami datang kami bercerita, dan ayahnya juga, ayah Dr. Mendelin, dia bercerita bagaimana kesusahan hidup mereka sekeluarga ya pada waktu dahulu ya, sewaktu Dr. Mendelin masih kecil, dan dia mempersiapkan anaknya 4 orang. Ya, mereka Dr. Mendelin, mereka adik-beradik semua 4 orang. Dia mempersiapkan anaknya untuk masa depan yang baik. Ya, dan begitu juga Dr. Mendelin menceritakan dia mempersiapkan dirinya. Kenapa? Sebab dia kesusahan hidup sewaktu dia kecil. Ya, dia menceritakan bagaimana kesusahan hidup sewaktu dia kecil. Jadi dia tidak mau kesusahan itu terus berlanjutan sampai ke dia dewasa. Sebab itu dia mempersiapkan diri, belajar dengan sungguh-sungguh, fokus ya kepada pelajaran. Dan juga bapaknya, walaupun hidup susah, hanya sebagai seorang petani menjual sayur, menjual batu pakis ya untuk menghidupi mereka sekeluarga, dan itu juga yang belanjanya untuk menyekolahkan anaknya. Dan bapaknya sentiasa memberi dorongan, sentiasa memberi nasihat agar anak-anaknya mempunyai masa depan yang baik. Dan disingkatkan cerita, ya, semua anaknya 4 orang punya masa depan yang baik, punya pekerjaan yang baik. Ya, Dr. Mendelin punya pekerjaan baik, penjualan yang baik. Ya, itu adalah bapa di dunia. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, kita punya bapa di surga. Bapa di surga juga tidak mau kita punya masa depan yang tidak baik. Bapa di surga dia mau kita punya masa yang tidak baik. Jadi tahun demi tahun silih berganti,
ya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin dekat. Pertanyaannya, apakah kita telah benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan kita? Ya. Apakah kita benar-benar telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk masa depan kita? Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga mengingatkan kita lewat hambanya Paulus. Dari ayat yang kita baca tadi, Paulus memperingatkan kita, mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Itu masa depan kita. Dunia ini hanyalah pinjaman bagi kita. Dunia ini hanyalah tempat sementara untuk kita. Baik yang percaya maupun tidak percaya, sedia maklum akan hal ini, ya, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kewargaan kita sebagai orang percaya bukan di dunia ini. Dari itu jemaat Tuhan dikasihi, jangan sampai kita terperangkap dengan cara hidup di dunia ini. Meskipun kita hidup di dunia ini, sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya bersifat sementara. Ingat, tiada yang dapat diharapkan, tiada yang dapat dibanggakan selama kita hidup di dunia ini. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, jika dunia ini hanya transit bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Seperti saya katakan tadi, kita telah diingatkan bahwa kewargaan kita adalah di surga. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan kita? Jadi yang pertama, kita harus tetap setia menantikan Tuhan Yesus. Ya, Paulus berkata dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita menantikan. Banyak yang tidak setia menantikan datangan Tuhan Yesus. Banyak yang menyerahkanlah, putus asa, tidak setia, tidak tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Jadi untuk tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita harus memiliki ketabahan yang kuat, punya ketabahan yang tinggi. Ya. Kenapa? Sebab kita lihat kesaksian dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dia pernah hidup di dalam kekurangan. Berbagai keadaan telah Rasul Paulus hadapi. Dia pernah menikmati kehidupan kelimpahan. Dia juga pernah menikmati kehidupan yang sangat sulit, yang sangat susah. Bila kita membaca setiap surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di situ kita melihat bagaimana keadaan hidup Rasul Paulus. Sebelum dia mengenal Tuhan, dia adalah seorang hidup yang berkelimpahan. Dan setelah mengenal Tuhan, dia pernah mengalami hidup kekurangan. Namun, Paulus tetap tabah. Rahsianya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepada Paulus. Ya. Segala perkara yang terjadi di dalam hidup Paulus, susah maupun senang, hidup berkelimpahan maupun hidup berkekurangan, yang dihadapi oleh Paulus dengan penuh ketabahan. Paulus mempunyai kekuatan. Bukan kekuatan dari dirinya, bukan kehebatan dari dirinya. Dia berjaya, dia berhasil menghadapi segala sesuatu, baik susah, baik senang yang terjadi di dalam dirinya. Bukan karena kepintarannya, bukan karena skill yang hebat, tetapi Yesus memberi kekuatan kepada Paulus, sehingga Paulus sentiasa hidup berkemenangan. Amin, jemaat Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, Hudson Taylor. Ya.
yang hidup berkelimpahan, tetapi dipanggil dan dipilih oleh Allah melayani di China. Ya, kita tahu bagaimana keadaan ya orang percaya di negara China. Jadi, saudara, dia menghadapi berbagai tantangan di dalam pelayanannya di negara China. Selain tantangan dari segi bahasa dan juga tantangan dari masyarakat yang tidak terbuka, tidak dapat menerima kehadiran mereka, tidak dapat menerima Injil yang mereka sampaikan. Saudara juga pernah menghadapi tantangan dari segi kesulitan ekonomi, sehingga tiada duit untuk beli tepung. Ya, jika tidak ada tepung, berarti tiada makanan untuk mereka sekeluarga. Namun, meskipun begitu, saudara, dia tidak mundur, dia tidak menyerah kalah untuk kembali ke negaranya. Dia tetap tambah, dia tetap melayani dengan setia dalam melayani, menantikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, dan segalanya dapat dia tanggung. Penderitaan, kekurangan, kesusahan hidup dapat dia tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saudara. Seperti mana Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus, seperti mana Tuhan memberi kekuatan kepada gereja mula-mula menghadapi rintangan, begitu juga Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi apapun cabaran, masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mempersiapkan diri untuk masa depan kita yang indah bersama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya tidak tahu apa masalah Anda pada saat ini, apa pergumulan yang Anda hadapi. Firman Tuhan berkata pada hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tabahlah menghadapi semuanya. Ya, mungkin saat ini juga kita ya hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ya, sebab tahun 2021 ini ya kita ingat COVID-19 itu dia akan berkurangan, tetapi di luar jangkaan kita malah meningkat dengan mendadak. Ini yang membuat kita takut, ini yang membuat kita gusar. Tetapi percayalah, tangan Allah yang Maha Kuasa menaungi kita, menjaga kita, amin. Dan hadapilah dengan ketabahan. Selagi kita di dalam Kristus, selagi itu kekuatan Tuhan menyertai kita untuk menghadapi apa saja yang datang di dalam hidup kita, amin. Ya. Seperti mana Paulus diberi kekuatan yang luar biasa, seperti mana hambanya Hasadelah diberi kekuatan yang luar biasa menghadapi tantangan hidup, begitu juga Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa sehingga kita sentiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan, amin. Ya, dan yang kedua, menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, Rasul Paulus menolong kita, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Ya, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Katakan kepada rekan-rekan sebelah, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, sabarlah menderita. Amin. Setelah pertemuan dengan Yesus di tengah jalan, pertemuan Paulus dengan Yesus di tengah jalan, suatu Paulus ya setelah dia mendapat surat kebenaran untuk menangkap orang percaya, ya dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Kita sedia maklum bahwa Paulus setelah bertemu dengan Yesus, Paulus buta. Meskipun buta, menerima perintah dari Tuhan Yesus agar terus pergi ya untuk melakukan tugas yang telah Tuhan persiapkan untuk dirinya. Paulus tetap setia menjalankan tugas meskipun dalam keadaan matanya buta pada saat itu. Dia tidak minta, dia sabar menderita mata buta. Dia tidak minta
Tuhan sembuhkan dulu mata saya. Bagaimana saya dapat menunaikan tugas? Bagaimana saya dapat melayani jika dalam keadaan buta? Paulus tidak minta dia disembuhkan terlebih dahulu, tetapi dia taat kepada perintah Tuhan. Tunaikan tugas pelayanan. Pergilah. Dan Paulus pun pergi dalam keadaan buta dengan dipimpin oleh rakan-rakannya yang bersama dengan dia ketika itu. Ketika kita melihat apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Paulus di dalam perjalanan pelayanan yang telah dipercayakan Allah kepadanya, Paulus mengalami penindasan. Namun Paulus berkata, namun aku tidak terjepit. Dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia habis akal, namun tidak putus asa. Pernahkah kita habis akal dalam masa melayani, menghadapi pelayanan? Ini yang Paulus alami. Paulus dianiaya. Paulus berkata, aku dihempaskan, namun tidak binasa. Dia sentiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Dia terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Tetapi Paulus berkata, meskipun aku sentiasa terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, yang penting supaya hidup Yesus nyata di dalam tubuh saya, dari kehidupan saya. Dan kita setia maklum, Paulus telah melakukan dan menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepadanya, sehingga darahnya dicurahkan sebagai persembahan. Dan Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir. Di dalam perjalanan hidup Paulus, tidak pernah Paulus angkat tangan menyerah kalah, meskipun mengalami penderitaan, penganiayaan. Pertanyaannya, apakah kita telah melakukan dan menyelesaikan setiap tugas yang Allah berikan, percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita telah benar-benar memberi diri menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Allah, supaya hidup kita Yesus yang nyata? Ataukah kita menjawab ketika Tuhan memberi tugas kepada kita, iya. Ketika jadwal diberikan kepada kita, iya. Tetapi tidak kunjung tiba. Orang menantikan kita, tetapi tanpa berita. Ataupun kita melayani hanya sekadar melepaskan batu di tangga ketika menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Ataupun datang tanpa diundang, pergi tanpa berberita ketika sangat-sangat diharapkan untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Ataupun kita sesuka hati, on. Kau datang dan pergi sesuka hati. Setiap kita diberi tugas oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Semua kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk membangun tubuh Kristus. Baik yang lama maupun yang baru, baik yang ada jawatan maupun yang tidak jawatan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, lakukan, tunaikan tugas yang telah diamanahkan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan bersungut-sungut. Amen. Ya, katakan kepada rekan sebelah, jangan bersungut-sungut. Kita harus sadari bahwa setiap pelayanan selalu ada tantangan. Amen. Selalu ada cabaran. Baik tantangan secara jasmania atau secara rohania. Sejujurnya kita belum lagi
menghadapi tantangan seperti Paulus alami. Benar? Kita belum pernah mengalami pedang. Paulus mengalami itu. Kita belum pernah tangan kita dirantai, kaki kita dirantai. Kita belum pernah dimasukkan ke dalam penjara karena pelayanan kita kepada Kristus. Belum pernah. Kita belum pernah mengalami kebakaran, lalu terkapai-kapai di tengah lautan. Bayangkan keadaan Paulus. Terkapai-kapai, terapung-apung di lautan. Kita belum pernah dianiaya, kita belum pernah diancam, kita belum pernah mengalami kesesakan hidup seperti mana yang Paulus hadapi. Apa yang terjadi kepada gereja mula-mula belum terjadi kepada kita pada saat ini. Saya doakan agar tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, di akhir zaman, ya, keadaan semakin menjadi teruk, keadaan semakin menjadi jahat. Jadi bersiap sedialah. Dari jemaat Tuhan, dari itu belajarlah benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan yang baik, ya, masa depan yang baik dengan melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Lakukan tugas yang telah dipercayakan kepada kita lebih dari yang diharapkan, bukan hanya ala kata. Lakukanlah yang terbaik untuk Allah. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan senang hati. Sebab itu untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk saya, bukan untuk penulis gereja, tetapi untuk Allah. Jadi ingatlah, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di surga. Masing-masing kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Wahyu 2 ayat 26, firman Tuhan berkata, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, betapa hebatnya bagi setiap kita yang tetap setia menunaikan tugas pelayanan kita. Kita akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi teman-teman, setialah, tunaikanlah tugas pelayanan kita, karena akan tiba waktunya nanti, ya, barang siapa menang melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya, jerih payah kita tidak sia-sia. Dan yang terakhir, menuai. Ini yang saya katakan tadi, tidak sia-sia. Kita akan menuai benih yang telah kita tabur. Ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorai. Amin. Selama kita hidup di dunia ini, hukum tabur tuai pasti terjadi. Ya. Ketua kampung bercerita dengan saya, ya, sebab ada juga barang kami, ada kaki sendiri. Yang sing kami masakan balik cuti pergi rumah tinggal sing pun pada ada kaki. Dan dia katakan, tidak apa tu belit, ya, apa yang kita buat itu yang kita tuai. Paham juga dia, walaupun dia belum kenal Tuhan dalam hati saya. Ya, memang sekarang kita curi barang orang, suatu hari nanti orang akan curi barang kita, dia katakan. Yaitu hukum tabur dan tuai. Akan ada masa barang kita juga yang akan orang curi, dia katakan. Jadi siapa yang menabur, dia akan menuai. Bila menabur hal yang baik, pastilah menuai yang baik. Amen. Bila menabur hal yang buruk, pasti menuai yang buruk juga. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan mengharapkan agar kita lebih banyak menabur. Ya, menaburlah di tanah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jangan menabur, ya, di tempat orang lain. Menaburlah sesuai dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, bukan yang tidak sesuai, bukan yang Tuhan tidak percayakan kepada kita. Meskipun harus menabur dengan mencucurkan air mata seperti Rasul Paulus. Bagaimana selama ini, apa kita pernah menabur dengan mencucurkan air mata? Kalah cikgu? Kalah?
tanda bakal sepalusnya. Ya, memang terasa berat, memang terasa pedih, memang terasa perih, ya. Namun tabahlah, tetaplah setia, sebab ada upah bagi kita. Maksudnya bukan kita mengharapkan upah di dalam pelayanan kita, menjalankan tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kita, tetapi kita melayani dengan kejujuran, dengan keikhlasan, tidak ada kepentingan yang terselip di dalam hati kita. Ini yang Paulus, contoh yang Paulus tunjukkan kepada kita, yang dia beri contohkan kepada kita. Apatah lagi firman Tuhan, ya bukan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama juga firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya percaya, katakan amin. Katakan pada rakan sebelah, jangan lemah semangatmu. Ya. Kita menabur, kita akan menuai tepat pada waktunya. Jadi kita tidak pernah menabur, kita tidak akan pernah menuai, membawa berkas-berkasnya dengan mencucurkan air mata jika kita tidak pernah menabur. Jadi lakukan apa yang Allah percayakan kepada kita, sekalipun kita ya melakukan dalam perjalanan pelayanan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ada masanya kita di dalam pelayanan, meskipun keadaan kita dengan Paulus berbeda, ada masanya kita menghadapi ya perjalanan yang susah, sepertinya berjalan di lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kalian jika pada waktunya aku kembali, aku mendapati kalian melaksanakan tugas dengan setia. Dengarkan ini dengan baik-baik. Ingatkan firman Tuhan ini. Berbahagialah Anda, berbahagialah kita semua jika pada waktunya Tuhan kembali dan Tuhan mendapatkan kita melaksanakan tugas dengan setia, melaksanakan tugas dengan baik, mempersiapkan setiap pelayanan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan melakukan lebih dari yang diharapkan. Ya percaya, katakan amin. Jika di kesempatan hidup ini ya kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa mahu ambil berat akan kepercayaan Tuhan, akan tugas yang Tuhan telah percayakan kepada kita, Paulus berkata, hidup ini tiada artinya. Sia-sialah hidup ini tanpa menjadi berkat. Tetapi alangkah indahnya hidup ini, ya selama hidup kita di dunia ini, kita diberkati Allah dan kita juga menjadi semua berkat buat jemaat Tuhan dan juga buat kehidupan orang lain. Yang percaya katakan amin. Seperti saya katakan tadi, perbandingan hidup kita saat ini dengan Paulus sungguh berbeda dari apa yang Paulus alami. Memang tidak sama. Paulus sanggup bayar harga yang mahal demi panggilan dan pelayanannya. Paulus bukan hanya sanggup memberi waktu demi panggilan dan pelayanannya, tetapi Paulus berani memberi nyawanya demi pelayanan, demi menyelesaikan tugas. Paulus tidak takut ditangkap, Paulus tidak takut dianiaya, Paulus tidak takut dipenjara. Maupun Paulus tidak takut. Membayar harga untuk panggilan dan pelayanan adalah sebuah kesempatan yang indah bagi kita, yang orang lain tidak dapat menikmatinya. Jadi seperti Paulus, tetap kuat, tetap taat, tetap setia melayani meskipun menghadapi berbagai tantangan yang tidak kita duga. Amin. Sebab kenapa? 2 Korintus 5 ayat 1. Bila tugas kita di dunia ini telah selesai, kita akan pulang untuk hidup masa depan kita. Ada rumah yang Allah sediakan bagi kita. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah berkata Tuhan cukuplah. Artinya Anda menyerahkanlah dalam melakukan tugas.
tangan Tuhan sendiri yang telah menyediakan tempat untuk kita. Setelah kita selesai, kemah yang kita alami ini akan dibongkar, yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di surga ada tubuh baru yang indah sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi, tetap setia menanti tubuh yang mulia. Seperti saya katakan tadi, ya tubuh yang mulia, tubuh yang baru. Setia menantikan tubuh yang mulia. Ya, kita menantikan Tuhan Yesus datang dari surga dengan kuasa supernatural yang akan mengubah tubuh kita yang sekarang ini menjadi tubuh baru serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Amin. Jadi dari itu jemaat Tuhan, hendaklah hidup kita sentiasa dikuasai oleh kasih Kristus. Betapa indahnya hidup dikuasai oleh kasih Kristus. Saya percaya kita semua mengalami ya bagaimana hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Bukan hanya kita diajar untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sanggup memberi anak tunggal Yesus Kristus dan kemudian mati di kayu salib, tetapi hendaklah seperti Rasul Paulus katakan, hidup kita sentiasa dikuasai oleh kasih Kristus. Ya. Kasih Allah begitu besar, kasih Allah begitu ajaib. Kita tidak dapat menghitung dan kita juga tidak dapat membalas apa yang Allah lakukan bagi kita. Amen. Sebab itu, jemaat Tuhan yang kasih, Paulus tidak ragu-ragu memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Paulus tidak ragu-ragu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh akal budinya. Sebab itu Paulus membiarkan hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Paulus tidak hidup lagi untuk hidupnya sendiri. Ya, Paulus hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk dirinya. Jadi tidak heranlah, seperti saya katakan tadi, Paulus bukan saja sanggup bayar harga yang mahal demi panggilan dan pelayanannya. Paulus juga seorang anak Allah yang memiliki integriti yang tinggi karena hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Anak Tuhan yang dikuasai oleh kasih Kristus pasti memiliki integriti yang tinggi. Yang percaya katakan amin. Integriti berasal dari sebuah konsep yang berawal dari kata lurus dalam perjanjian lama dan murni dalam perjanjian baru. Jadi Paulus punya integriti, hidupnya lurus dan murni di hadapan Allah. Amin. Ya. Contoh, Yusuf menghadapi berbagai ujian di dalam hidupnya. Dia tak maklum bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Dan ujian yang terbesar bagi Yusuf adalah ketika dia digoda oleh istri Potifar. Ya, digoda setiap hari oleh istri Potifar. Namun demikian, Yusuf tetap menjaga hidupnya lurus di hadapan Allah. Yusuf tidak mudah goyah oleh godaan. Yusuf tidak mudah lemah oleh rayuan demi rayuan istri Potifar. Yusuf memilih hidup takut akan Allah, sehingga hidupnya lurus di hadapan Allah. Ini integriti. Kenapa? Karena dikuasai oleh kasih Allah. Yang kedua, dalam proses membuat garam, air laut diambil, ya, kemudian dipanaskan dari mata panas matahari, ya, dipanaskan dari panas matahari. Air laut itu harus dijaga, ya, agar tidak tercemar, dijaga sebaik-baiknya, agar apapun jenis kotoran
tidak mencemari cairan garam ini. Jika cairan dari garam ini dikotori oleh apapun jenis yang kecil maupun yang besar, jadi kualiti garam ini akan menurun. Ya. Jadi kalau kualiti menurun, tiada arti. Kualiti cairan garam ini harus sentiasa dijaga dengan baik agar tidak tercemar, agar kekal murni, agar punya kualiti yang tinggi. Inilah contoh kemurnian. Ya. Di dalam perjalanan kehidupan iman kita, apakah hidup kita sentiasa dikuasai oleh kasih Kristus? Jika hidup kita sentiasa dikuasai oleh kasih Kristus, sudah semestinya kita seperti Paulus punya integriti tinggi, hidup lurus dan senantiasa menjaga kemurnian, kesucian hidup kita yang telah dibersihkan dengan darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan dikasihi, seharusnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Amin. Sehingga hidup kita seperti hidup Paulus, lurus dan murni. Hidup sepenuhnya 100% bagi Allah. Ingatlah, sedarlah bahwa hidup kita telah dibaharui oleh kasih Kristus. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan menerima kita apa adanya. Ya. Dalam keadaan berdosa, masih melakukan kejahatan, hidup dalam kecemaran, tetapi Yesus tetap menerima kita. Hal ini yang mendorong kita untuk hidup dikuasai oleh kasih Kristus. Hal ini yang mendorong kita agar punya integriti yang tinggi, sehingga kita komitmen, ya, memiliki komitmen, memiliki ketaatan, memiliki kesetiaan dan punya semangat yang membara untuk sentiasa mempersiapkan diri. Karena kita sedia malu hidup di dunia ini sementara. Tanpa peduli dengan apapun, kita sanggup bayar harga, berkorban atas pelayanan, atas panggilan dan pelayanan kita. Amin. Dan yang kedua, hidup hanya fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kita sedia malu, ya, seperti saya katakan tadi, Allah mengasihi dengan kasih yang kekal dan menerima kita dengan apa adanya. Kasih Allah kekal melampaui apapun. Pertanyaannya, apa dan siapa yang menjadi fokus hidup kita selama ini? Coba kita perhatikan baik-baik. Kita selidiki diri kita. Apa dan siapa yang menjadi fokus kita selama ini? Tuhan mau mengubah fokus kita pada pagi hari ini, pada tahun ini. Apakah fokus kita kepada hobi kita? Fokus kita kepada kereta kita? Kita sanggup berhabis beribu-ribu ringgit untuk kereta kita, berpuluh-ribu ringgit untuk hobi kita. Apakah fokus kita hanya kepada kekayaan dunia, mengejar kekayaan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini? Apakah fokus kita kepada istri atau suami kita? Hanya itu fokus kita. Apakah fokus kita hanya kepada pekerjaan kita, kepada bisnis kita, sehingga kita tidak ada masa untuk Tuhan? Apa dan siapa yang menjadi titik pusat perhatian hidup kita sampai saat ini?
siapa yang menjadi pusat perhatian kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Bukan maksud saya ya kita tidak perlu menyayangi keluarga kita, istri kita, anak kita. Bukan itu maksud saya. Tetapi Tuhan mau kita mengarahkan pandangan kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Agar kita dapat benar-benar mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita. Bukan untuk masa depan siapa-siapa. Kita harus memiliki fokus yang benar di dalam hidup. Sebab siapa yang memiliki fokus hidup yang benar, dia akan fokus hidupnya untuk mencapai tujuannya. Amen. Itu saya ceritakan pada mula tadi. Doktor menelit dia fokus mempersiapkan masa depannya. Masa-masa Cikgu Medelit masih remaja, dia masih bersekolah tingkatan, saya pernah mengganggu dia. Kami selalu mengacang dia, tetapi dia tetap fokus. Dia tidak tergoda dengan gangguan kami. Jika dia tergoda, fokusnya ke arah lain, pasti dia tidak berada di tahap yang sekarang. Jika fokus kita hanya kepada Yesus, maka semua fokus kita hanya terarah kepada Yesus. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya pusat perhatian kita, bukan salah satu dari pusat perhatian kita. Amin. Paulus berkata, dunia ini adalah arena perlombaan bagi kita semua. Jadi Paulus mendorong kita harus berlari. Dalam kita berlari, kita harus fokus dalam larian perlombaan kita sampai ke garis akhir dan menjadi seorang pemenang. Sebab itu Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa panggilan kita? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini panggilan kita. Yang percaya katakan amin. Lupakan apa yang telah terjadi dalam tahun 20. Arahkan ya pandangan kita, fokus kita kepada panggilan surgawi. Berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh masa depan kita yang baik. Di dalam masa depan kita pasti ada hadiah yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Selama kita berada di dalam perlombaan iman di dunia ini, jemaat Tuhan dikasihi, marilah kita sama-sama lakukan dengan mata yang hanya fokus, yang hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, melupakan apa yang telah di belakang kita. Jangan mengungkit lagi, jangan mengingat lagi, jangan membawa apa yang telah di belakang kita pergi dibawa terus untuk tahun ini. Di dalam perlombaan iman selama hidup di dunia ini, kita harus fokus agar dapat mencapai garis akhir. Jika kita tidak fokus, jangan memimpi untuk sampai ke garis akhir. Ingatlah, sedara hidup kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan. Amin. Ingatlah, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi ya, saya bertanya, apakah selama ini kita benar-benar fokus kepada Yesus? Fokus akan panggilan Allah di dalam Yesus Kristus? Coba perhatikan diri kita. Bagaimana perjalanan hidup kita bersama Tuhan? Apakah kita sesuka hatinya menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri? Sendrak Misak dan Abednego
menghadapi ancaman di dalam hidup mereka. Mereka berada di persimpangan, ya, di Nehemia 3 ayat 17-18. Antara hidup dan mati, berdiri hidup atau mati, menyelamatkan nyawa atau mati. Di tengah-tengah ancaman, Sendra Mesah tidak takut dibuang ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Ancaman itu, apakah mereka mau menyembah dewa yang dipuja oleh raja atau menyembah patung emas yang didirikan raja? Mereka diancam. Jika mereka memilih menyembah, memuja, ya, dewa raja, menyembah patung emas yang didirikan raja, maka nyawa mereka akan selamat. Bayangkan bagaimana jika kita berada di kedudukan mereka. Apa pilihan kita? Dan Sendra Mesah Abednego, mereka memilih dibuang ke dalam perapian 7 kali lipat. Apa yang terjadi? Mereka berkata, meskipun Allah menolong kami, melepaskan kami atau tidak, ini prinsip mereka. Kami tetap tidak memuja dewa raja. Kami tetap tidak menyembah patung yang raja dirikan. Ini yang membuat raja marah. Raja menangkap mereka dan membuang mereka ke dalam perapian. Allah tidak menghalang raja membuang mereka ke dalam perapian. Tetapi ketika di dalam perapian, kita tahu apa yang terjadi. Allah bersama mereka. Api tidak menghanguskan mereka. Bau asap pun tiada di badan, di rambut mereka. Tepuk tangan untuk Tuhan. Fokus mereka, meskipun nyawa mereka diancam, mereka tetap fokus kepada Allah. Demikian juga jemaat Tuhan. Tuhan mau kita tetap fokus, meskipun ya nyawa kita diancam, meskipun kita dihina, meskipun kita ditolak, tetaplah fokus kepada Allah. Ya, tanggalkan juga segala beban dan dosa yang merintangi perjalanan hidup kita. Sebab ciri-ciri orang yang hidup fokus kepada Allah, pertama, dia menanggalkan semua beban dan dosa yang merintanginya. Ini yang Paulus lakukan. Bila kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita, bila kita menanggalkan semua beban 20 dan dosa yang merintangi kita, apa yang akan terjadi kepada kita? Kita akan mendapat kelegaan yang dari Tuhan. Kita akan mendapat ketenangan yang dari Tuhan. Ya, mungkin saat ini orang tidak dapat tidur karena takut akan COVID ataupun hal-hal yang lain yang membuat mereka tidak tenang. Dan Yesus berkata juga, kita akan mendapatkan merasa enak, merasa nyaman. Dan Yesus berkata juga, hidup kita akan ringan. Bila semua beban dan dosa yang merintangi kita, kita tanggalkan. Ini yang kita dapat, lega, tenang, enak, dan ringan. Amen. Dan kedua, kita tidak akan salah fokus saat hidup kita di dalam kelimpahan. Waktu hidup dalam kelimpahan, semua yang kita perlu tersedia, ya. Tidak pernah kekurangan. Hal ini dapat memalingkan fokus kita dari Yesus. Banyak jemaat Tuhan, ya, bila hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan, fokusnya hilang arah. Dia tidak fokus kepada Tuhan lagi. Begitu juga waktu hidup susah, begitu banyak persoalan dan tantangan terjadi di dalam hidup kita. Banyak juga anak-anak Tuhan tidak fokus kepada Allah lagi, malah menyalahkan Allah,
melepaskan iman mereka. Tidak lagi percaya kepada Yesus. Hidup susah, hidup senang dapat membuat fokus kita hilang. Jadi hari ini Allah mengingatkan kita, jangan sampai fokus kita bertukar arah. Ya, tetaplah fokus kepada Yesus, karena di dalam Yesus masa depan kita tersedia indah. Meskipun di saat sulit, meskipun saat ini Anda menghadapi, ya, berdoa belum juga sembuh, menghadapi tantangan ekonomi yang hebat, jangan sampai di masa sulit seperti sekarang ini akan membuat kita beralih fokus, hilang arah. Tetaplah fokus pada Yesus untuk mempersiapkan masa depan kita yang indah bersama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan kasih, pada pagi hari ini kita telah belajar, ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan masa depan kita. Tetaplah setia menantikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan yang kedua, tetap setia menantikan tubuh yang mulia. Tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh yang mulia. Seperti mana tubuh kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang terjadi kepada kita. Tetaplah kita sama-sama mempersiapkan diri. Ya, hidup kita hanya sementara. Siapkan diri sebaik-baiknya, siapkan keluarga kita sebaik-baiknya. Mari jemaat Tuhan, siapkanlah diri kita sebaik-baiknya. Jangan leka, jangan tergoda akan rayuan dunia ini hingga kita tertinggal pada suatu hari nanti. Karena Tuhan tidak mau seorang pun tertinggal. Sebab Tuhan mau semua kita selamat, semua kita diangkat bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Ingatlah, kewarganegaraan kita bukan dunia. Kewarganegaraan kita adalah di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur kami, yang telah menasihati kami, agar kami sentiasa sadar dan ingat bahwa kami ini telah ditebus, telah diselamatkan, diangkat menjadi anak-Mu, bukan jaminan bagi kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga. Tetapi kami harus benar-benar mempersiapkan diri, harus benar-benar menjaga diri kami Bapa, agar bila tiba waktunya, sekala ditiup Tuhan, kami sama-sama diangkat. Kami sama-sama Tuhan Yesus hidup bersama dengan-Mu di surga, karena disitulah kewargaan negara kami. Meskipun berbagai rintangan yang kami hadapi di dunia ini Tuhan, seperti mana Paulus tetap setia menantikan kedatangan-Mu, menantikan saat kami dijemput bersama dengan-Mu Bapa. Begitu juga kami harus punya kesetiaan menantikan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu ke dunia ini Bapa. Dan juga kami tetap setia menanti tubuh yang mulia. Memang benar saat ini tubuh yang kami diami, tubuh yang menghadapi berbagai masalah Tuhan, tubuh yang tidak sempurna adanya. Tetapi kami bersabar, kami tambah menanti tubuh yang baru, hidup yang baru bersama dengan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami Tuhan, Engkau berkati mereka. Dan berkati juga ketua daerah Berio yang sedang dikurintin Tuhan. Kau berkati juga Pastor Saleh Puju yang didapati positif COVID Tuhan Yesus. Dan pendeta-pendeta Megat juga kami doa. Dan hamba-hamba-Mu yang lain juga yang tidak kami tahu, mungkin mereka pada saat ini juga sama-sama dalam keadaan yang tidak baik Tuhan. Kau lawatlah mereka, Kau jamalah mereka, Kau sucikanlah mereka dengan darah suci-Mu Tuhan, agar mereka dibersihkan dari virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa tidak mustahil mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati
Tuhan agar setiap jemaat-Mu sentiasa dibungkus dengan darah suci-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan tugas Tuhan, mereka sentiasa di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka, agar jemaat-Mu Tuhan sentiasa hidup takut akan Engkau dan tetap setia kepada Engkau. Terima kasih kerana Engkau telah memakai hamba-Mu yang sangat hina di Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan misi-Mu. Sabarlah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih buat perhargaan yang sangat tinggi yang Kau berikan buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan. Dan masa ini saya serahkan kepada Cikgu Feli. Shalom. Jadi saya akan berkongsi tentang info tugas dan pelayanan pada minggu hadapan. Jadi 24 Januari 2021 yang akan memimpin pujian adalah adik Oliver Wilson, anak kita Oliver Wilson. Mungkin masih lagi di Mekah rasanya. Kepulauan. Dia akan balik atau apa lagi. Kemudian untuk PA System, Cikgu Stewart Jana, penyanyi latar, kumpulan penguasaan diri. Seterusnya adalah pemuzik, adalah kumpulan Heman. Untuk tamu persembahan, jemaat diadu-adukan untuk menyalurkan sumbangan ke dalam account gereja seperti yang telah dipost di dalam WhatsApp group dan juga FB BMBSA, di dalam account bank Public Bank Sri Aman. Pembicara kita untuk minggu depan adalah Bapak rohani kita, yaitu Pastor Pawi. Jadi itu adalah info tugas dan pelayanan pada minggu depan. Info gereja. Jadi karena tahun ini kita sudah masuk tahun yang baru, maka kita perlu bayar iuran tahunan keanggotaan untuk tahun ini, tahun 2021 sebanyak RM10 bagi jemaat yang berusia 12 tahun ke atas. Jadi setiap jemaat yang berusia 12 tahun ke atas perlu membayar RM10 seorang dan boleh disalurkan kepada bendahara gereja, yaitu saya sendiri. Seterusnya untuk kebaktian Ahad, kebaktian doa, komsel dan penginjilan, kita tangguhkan dahulu sampai ada tarikh yang akan diberitahu nanti. Walau bagaimanapun, jika jemaat yang mahu menjalankan kebaktian secara online, saya rasa tak ada masalah kan, Pastor? Yang penting kita jaga jarak. Kemudian hanya yang terlibat dalam pelayanan live streaming sahaja dibenarkan hadir ke gereja. Maksudnya di sini untuk minggu-minggu yang akan datang, seperti yang telah dimaklumkan tadi dalam info tugas dan pelayanan, hanya mereka yang mengambil bahagian di dalam pelayanan sahaja yang dibenarkan untuk hadir ke gereja. Seterusnya ada uang persembahan, perpuluhan dan janji iman ataupun kita sebut sebagai sumbangan keluarga ataupun sumbangan wajib. Sila bank in ke account gereja public bank tadi. Untuk perkara doa, kita akan berdoa untuk 4 perkara ini. Yang pertama adalah COVID-19
7 yang positif COVID-19 pada saat ini. Kita berdoa untuk keadaan cuaca. Seperti yang kita lihat, keadaan cuaca pada sekarang ini tidak menentu. Seterusnya adalah penginjilan BIM. Dan yang terakhir sekali adalah pekerjaan, kesehatan, dan iman jemaat Tuhan. Jadi saya ingin memberi penghormatan kepada Brother Jefferson boleh untuk perkara doa kita. Silakan. Oke, shalom semua. Harap kita semua pilih makanan. So, dalam streaming semua pun semua kita baik kerana berdoa tu menjadi Tuhan lah. Kami Tuhan campur dengan semua itu. Jadi aku iman. Jadi kita semua lah doa mengenai pasal tempo, mengenai pasal roh tahu jadi aku lihat kami kita. Oke, harap kita semua berdoa. Ya Tuhan, yang baik kami di surga, terima kasih Tuhan, termanan sekali lagi Tuhan. Dan kami Tuhan, mulai bersama Tuhan, guru bersama, walaupun kami nemu Tuhan, pada hari itu, banyak macam penangguh dalam kehidupan kami Tuhan, berdunia Tuhan, masuk kami dalam tay, mulai bersama, guru bersama pada hari minggu Tuhan. Tapi pada hari itu Tuhan, kami tetap tay Tuhan, kami bolehlah streaming maka Tuhan, kebenaran semua yang dari beri dengan kami Tuhan, biarlah kami menggunakan semuanya ya Tuhan untuk kami mengesahkan nama Tuhan, untuk kami mendengar firman Tuhan. Dan moga Tuhan kami syukur moga Tuhan atas firman yang dikongsi ke pastor kami tadi ya Tuhan, mudah-mudahan ya Tuhan, wadah mereka penemu ya Tuhan untuk yang mengajar, untuk main berita termana hari mana Tuhan. Dan moga teguh hati kami ya Tuhan, menyedarkan kami ya Tuhan, mulai kami Tuhan kayak jalan yang patut kami tujui Tuhan. Dan moga Tuhan dalam masa kami mempersiapkan diri kami pada 2021 Tuhan, biarlah kami fokus ke Tuhan aja Tuhan, membiarkan semua tekan ke udahnya di ke 2020 supaya Tuhan bakal perbaiki dosa-dosa yang dari gagal kami ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan bukan menjadi penghalang kami ya Tuhan pada 2021 ya Tuhan. Dan moga Tuhan dalam masa 2021 Tuhan, moga Tuhan walaupun penyakit kan macam kami Tuhan, tapi kami tetap fokus ke Tuhan. Dalam kami Tuhan demo Tuhan, semuanya adalah pelayanan yang diberi oleh kami ya Tuhan. Tanggung jawab ya Tuhan untuk kami ya Tuhan sebagai manusia dan sebagai alat Roh Kudus ya Tuhan, gagal ya Tuhan dalam kehidupan kami dalam dunia tu ya Tuhan. Sebenarnya kami datai rumput kami ya Tuhan berdunia tu ya Tuhan. Semoga Tuhan kami nyerah sekali lagi Tuhan secara doa dan disebut tadi Tuhan. Semoga Tuhan sekali lagi Tuhan kami nyerah ke Pastor Saleh Kuju ya Tuhan, ya Tuhan, bukan bina pastor kan, semoga ke tempat-tempat bukan ya Tuhan, bala jemaat-jemaat bukan ya Tuhan, bala penginjil bukan ya Tuhan, menyerah semuanya sedari iman ya Tuhan, bungkus sedaya Tuhan, kuasa darah hati suci ya Tuhan, kami sedaya oleh dijaga ya Tuhan, dilindungi oleh darah hati suci ya Tuhan, kami penyakit-penyakit kan kacau sedaya Tuhan, bakal lebih buka kumbir ya Tuhan, dengan memah sedaya Tuhan, karena menyakiti sedaya Tuhan, kalau mematah kepenuhan Tuhan, dalam Tuhan Yesus Tuhan, kami mematah semuanya ya Tuhan, kami semuanya Tuhan menjadi satu-satunya ukai yang subhanallah ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nak sinar sendiri ya Tuhan, biarlah kami ditunggu ya Tuhan, biarlah kami dijaga Tuhan, biarlah kami disucikan Tuhan oleh darah Tuhan suci ya Tuhan. Semoga ya Tuhan kami nyerah ke karena cuaca itu ya Tuhan cukup amat Tuhan, penuh hujan ya Tuhan, balat masuk ke menua kami itu banjir ya Tuhan, dah kami bisa penyakit ya Tuhan, tapi dia tu kami dibelenggi banjir moga ya Tuhan, di luar ya Tuhan, kami nemu ya Tuhan hari dia tu Tuhan cukup balat suatu asa hujan ya Tuhan, tapi kami membiarkan berikan kami kuatan ya Tuhan untuk menempuhi segala kita kami hadir dalam kehidupan kami, bukan banjir ya Tuhan, biarlah banjir Roh Kudus Tuhan juga datang ke dunia tu ya Tuhan, masuk kami lebih kuat ya Tuhan untuk menempuhi segala macam cabaran dalam kehidupan kami Tuhan. Dan moga Tuhan perkara ketiga kami nyerah ke penginjilan BM ya Tuhan, kami nemu ya Tuhan, dia tu bakal tunda kami tadi ya Tuhan, banyak penyakit kacau kami Tuhan, tapi kami nyerah ke penginjilan ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Tuhan, banyak adalah satu-satunya. Moga
semua yang patut diteruskan kami ya Tuhan untuk menyelamat jiwa-jiwa yang belum takut ya Tuhan kepada tumbirnya Tuhan. Ya Allah Tuhan, pentingnya membuat penginjilan Tuhan untuk kami memberitakan berita mana data yang Tuhan ya Tuhan, bagi saudara yang nemu keselamatan data yang Tuhan juga ya Tuhan, bagi orang kena melawan ya Tuhan, biarlah menggunakan bala tim penginjil Tuhan lebih kepada kami ya Tuhan, menjadi penginjil kepada dunia yang cukup petang ya Tuhan, dunia yang memerlukan sesuatu perangsang sudah dalam hidup sudah kami sudah tidak takut lagi ya Tuhan, hingga Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkara keempat ya Tuhan, kami nyerah ke pekerjaan ya Tuhan, dalam kesehatan, iman bala jemaat Tuhan yang dia tu belum oleh penyakit-penyakit itu Tuhan, itu adalah satunya cobaan yang kami ya Tuhan, uji kami mana Bapa iman kami yang Tuhan ya Tuhan, nyala Tuhan apapun berlaku di dunia itu Tuhan, biarlah hanya memberi kami kekuatan untuk kami lebih yakin kepada Tuhan Tuhan, kami lebih beriman dengan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerjaan itu banyak kenadai kerjaan ya Tuhan, biarlah Tuhan memberi kreativiti yang kami ya Tuhan, untuk kami ngiga keuangan ke-1000 ya Tuhan, ulah kami naik ke rumah ya Tuhan, naik uang ringgit, naik ini semua pendapatan, tapi berilah kami kreativiti Tuhan, untuk kami ngiga penemu hari lain ya Tuhan, untuk kami bisa duit ya Tuhan, untuk kami berhidup ya Tuhan, untuk meneruskan kehidupan kami berdunia ya Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan kesehatan kami megah ya Tuhan, bala jemaat kami itu kami yang kesehatan jasmani Tuhan, tapi rohani megah ya Tuhan, biarlah kami sentiasa dijaga dan beri kekuatan yang kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami syukur semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari itu Tuhan sekali lagi kami nyerah kami ya Tuhan, biarlah sentiasa sustain kami ya Tuhan, banyak kami mulai lagi ya Tuhan, biarlah sustain kami ya Tuhan, kami nak kami menjawab keuangan, menjawab bukan ya Tuhan, biarlah sentiasa bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi Tuhan, kami berdoa firman dan dikongsi pastor tadi Tuhan, biarlah firman-Nya bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami lebih diaransir hingga Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami lebih giat ya Tuhan, menjawab keuangan Tuhan, kami bisa menghadapi macam-macam penyakit itu kami nak penyakit Tuhan, tapi belum boleh ngau masalah kami boleh Tuhan, kami semuanya kami nyerah sendiri Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami nyerah sekali lagi Tuhan, datai kami tadi ya Tuhan, enggak selamat. Terima kasih Tuhan, kami pulai pun enggak hati selamat, hati gagal ya Tuhan, berkat entah digunsi pasal tadi ya Tuhan, berkat entah diberi oleh kami Tuhan, kami cukup gagal ya Tuhan dengan firman Tuhan, cukup merangsang kami Tuhan, memberi kami lebih ransing ya Tuhan di Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah berkat kendaraan yang akan guna kami mulai lagi ya Tuhan, kami nyerah semuanya sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, berserah kami selalu ya Tuhan, berserah kami semua apa-apa juga kami pada hari itu ya Tuhan. Tuhan, kami syukur semuanya Tuhan. Tuhan, kami nyerah sampai itu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami syukur. Amin. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi kebaktian online kita akan berakhir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kayak kereta, kalau dari